Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Ibnu Athaillah ini merasa bahwa untuk sampai kepada Allah atau wusul kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan selalu sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia asbab, makom asbab atau makom kasab. Beliau merasa agak jauh dan tidak mungkin bisa masuk pada makom yang bisa wusul kepada Allah dan juga masuk dalam barisan para wali. Dan tiba-tiba sebelum Syekh Ibnu Athaillah ini sempat bertanya kepada gurunya, belum sempat menyampaikan unek-uneknya, tiba-tiba ternyata Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah, ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, menjadi salik maksudnya, yaitu jalan menuju wusul kepada Allah atau muridis shodiqin sebagaimana yang diceritakan dalam kitab hikam ini, orang-orang yang menghendaki wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku. Jadi kebiasaan asbab, mungkin dirinya bisa jadi pedagang, mungkin pegawai, karyawan, pejabat, atau mungkin yang lain. Dia akan meninggalkan kebiasaannya untuk mengikuti perjalanan Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Kemudian dijawab oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini, bukan itu yang kamu harus lakukan, jadi nggak harus keluar dari makom asbab, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, tetap dalam makom asbab. Jadi nggak harus keluar jadi pegawai, nggak harus keluar jadi pekerja, nggak harus keluar jadi karyawan. Jadi pesannya Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini, tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari dua imam besar, yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i, di mana Imam Maliki adalah merupakan guru daripada Imam Syafi'i. Dalam sebuah majelis, Imam Malik menyampaikan bahwa sesungguhnya rizki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Jadi pendapat Imam Malik ini pendapat orang tajrid, jadi nggak perlu usaha karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara muridnya yaitu Imam Syafi'i, beliau berpendapat seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezekinya?
antara guru dan murid ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i, sama-sama saling bersikuku pada pendapatnya. Hingga pada suatu ketika Imam Syafi'i keluar dari pondok. Ketika itu Imam Syafi'i melihat serombongan orang tengah memanen buah anggur. Akhirnya dia pun bergabung membantu mereka memanen buah-buah anggur mereka itu. Dan setelah pekerjaannya selesai, kemudian Imam Syafi'i diberikan upah atau diberikan imbalan dengan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Menerima upah itu ternyata Imam Syafi'i girang bukan kepalang. Dia girang, gembira bukan karena mendapatkan anggur itu, tetapi dengan upah itulah yang nantinya beliau menguatkan pendapatnya di hadapan Imam Maliki, bahwa jika burung tak terbang dari sangkar, bagaimana ia akan mendapatkan rezekinya? Seandainya dia tidak membantu memanen, niscaya tidak akan mendapatkan anggur. Dia mendapatkan anggur karena dia telah usaha. Nah, ini termasuk perwakilan dari makom asbab. Jadi harus ada sabab musababnya ketika dirinya mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian akhirnya bergegaslah dia menjumpai Imam Malik sang guru. Sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya, kemudian Imam Syafi'i ini mengajak kepada Imam Malik untuk bersama-sama menikmati anggur yang didapat. Sambil menikmati anggur tersebut, kemudian Imam Syafi'i pun bercerita yang sedikit mengeraskan bagian kalimatnya. Seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, yaitu membantu memanen buah anggur itu, tentu saja buah anggur ini tidak akan pernah sampai di tangan saya. Mendengar apa yang disampaikan muridnya itu, kemudian Imam Malik pun tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru, sebagai kewajibanku. Dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau muncul, kemudian datang sambil membawakan beberapa ikat anggur ini untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezekinya. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya."